Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Ya. Selamat baru ya, Ho. Betul, selamat tahun baru. Hari ini adalah hari pertama di tahun 2026. Betul. Resolusi harapan agar di tahun 2026 negara kita menjadi lebih baik dalam segala aspek, tentunya ini menjadi harapan kita bersama, Pi. Ya, ini bicara soal awal tahun masih terngiang ya bencana yang terjadi di akhir tahun lalu, dan harapan kita di awal tahun ini tidak ada lagi bencana ya, Ho, yang juga merenggut nyawa saudara-saudara kita, mengganggu aktivitas, kenyamanan, kehidupan saudara-saudara kita. Bantuan juga berjalan atau tersalurkan dengan baik, korban juga sudah tertangani dengan baik, trauma healingnya pun juga berlangsung dengan lancar. Betul. Dan juga yang jelas setelah kejadian bencana, rehabilitasi, rekonstruksi untuk para korban ini juga bisa berjalan dengan baik, Ho. Ya. Amin ya, mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Ho, bicara dua sisi di tahun 2025, Ho. Oke. Ya, jadi yang teringat sama saya itu banyak sekali tema-tema yang pecah, yang heboh, bahkan viral ya kan. Betul. Di sosial media. Salah satunya, Ho, ini terngiang di kepala saya ketika kita ngundang narasumber pada saat itu. Moge masuk tol ya. Oke. Nah, ini apakah diperbenarkan, diperbolehkan atau tidak? Oke, kalau menurut saya sih Moge masuk tol tuh kayak privilege, Pi. Tapi saya justru berpikir bahwa Moge jangan masuk tol lah, karena rawan kecelakaan. Bayangin tol yang isinya mobil semua, tiba-tiba ada rombongan Moge di situ. Nah, saya tetap berpikir bahwa keselamatan yang utama, Pi. Oke, Oho bicara keselamatan bagi pengendara umum kan? Betul, Kalau pengendara Moge-nya tentunya. Betul. Nah, kalau saya berprinsip sih begini, kalau dilewatkan ke jalan tol, tentu kan akan memberikan kenyamanan bagi para pengendara kan tidak hanya roda 4, Ho. Baik. Ada roda 2 juga, ada kendaraan umum juga begitu. Artinya ini bisa memberikan kenyamanan bagi pengendara umum lainnya, khususnya mungkin di jalur arteri, Ho. Oke. Tapi daripada kita yang berdebat di tahun baru ini, Pi, udah kita lihat saja cuplikan berikut ini dua sisi episode Moge masuk tol berlebihan atau tidak. Berikut ini. Jadi Prof Musi, ketika tadi kita lihat ada usulan dari pimpinan dari Komisi 5 DPR RI yang menyatakan bahwa Moge ini boleh lewat tol. Apakah ini sesuatu yang berlebihan atau tidak menurut Profesor? Silakan. Ya, terima kasih. Kalau kita bicara Moge masuk tol, paling tidak ada dua perspektif. Ya. Yang pertama dari aspek yuridis. Apakah undang-undang kita sudah membolehkan untuk itu? Sejauh yang kita tahu dari PP nomor 44 2009 itu tidak boleh. Itu dari aspek yuridis. Dari aspek sosiologis itu akan terjadi masalah keamanan manakala Moge itu dibolehkan masuk ke tol. Di dalam Undang-Undang nomor 22 itu jelas betul tujuan penggunaan tol itu, bukan penggunaan tol. Undang-undang itu tujuannya apa? Ya. Pertama harus aman, dua harus selamat, harus teratur, harus lancar. Apakah lancar itu kalau masuk tol itu? Nah, dari aspek itu saya akan melihat kekacauan yang akan terjadi. Kalau Moge dibolehkan masuk di situ, apakah motor yang begitu banyak itu nggak boleh? Kan akan timbul pandangan di masyarakat bahwa Moge itu adalah diberikan privilege untuk orang-orang kaya. Karena Moge yang kita saksikan itu harganya 500 juta ke atas. Itu hanya untuk orang-orang kaya. Nah, motor-motor yang seperti biasa bagaimana? Jadi akan terjadi konflik sosial. Nah, oleh karena itu saya setuju pemerintah menetapkan tidak boleh Moge masuk ke tol. Karena itu tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada jaminan keamanan dan juga keteraturan di situ. Oke, baik. Kita sudah tangkap di pernyataan awal dari Pak Musni. Saya ingin Pak Irianto. Benarkah nanti akan menjadi konflik sosial? Benarkah nanti akan membahayakan keselamatan dan keamanan? Silakan dengan mic-nya. Silakan Pak Irianto. Saya pengen ketawa dulu, Pak. Bapak bicaranya kayaknya hanya main di Cililitan aja, Pak. Bapak mainnya ke Eropa, Pak, Amerika, Pak. Saya ini udah naik motor keliling dunia, Pak. Pendapat Bapak boleh lah, secara undang-undang, secara yuridis itu harus digodok, Pak. Dan saya ini, Pak, udah 16 tahun kita perjuangkan Moge masuk tol, Pak. Sampai kita minta ke anggota dewan, sampai ke Orlantas. Urgensinya apa, Pak Irianto? Urgensi. Kenapa? Urgensinya apa? Karena Moge kalau lewat jalan biasa, Pak, sangat mengganggu masyarakat. Sangat mengganggu.
Kenapa juga kalau minta jalan tol? Karena di jalan biasa tuh sangat mengganggu masyarakat dan kita juga mengejar agar pemerintah daerah mendapat income dari masa tol ini. Artinya ada sisi benefit ya berarti ya buat negara ya. Bapak boleh bicara secara hukum. Hukum tuh yang bikin kita kok Pak. Anggota dewan kok Pak. Ya Bapak jangan kaku. Jadi gini Pak. Jangan kaku, Pak. Sebentar dulu Pak, Baik. sebentar. Bapak dengar dulu Pak. Bapak nggak pernah naik motor besar. Bapak tidak pernah naik Harley. Bapak punya Harley nggak? Saya tanya. Nggak punya Harley nggak? Jadi gini Pak. Nggak, sebentar dulu. Ya, saya mau jawab dulu. Jangan Anda samakan Indonesia dengan Eropa dengan Amerika. Tidak Pak, Indonesia Tidak bisa jangan Anda lihat 30 samakan tahun dengan yang itu lalu, Pak. karena masyarakat kita Bapak masih lihat dalam sekarang. keadaan seperti sekarang Indonesia ini Pak. itu bukan jauh 50 tahun Tidak lalu, ada Pak. kedisiplinan lalu lintas. Bapak terlalu Tidak ada kedisiplinan di negeri ini, oleh karena itu harus dibangun. Kalau masyarakatnya sudah disiplin, masyarakatnya sudah teratur, baru kita membolehkan itu. Jadi salah Bapak kalau menyamakan Indonesia Brother. dengan Amerika dengan Eropa, itu salah. terbang 1,5 jam ke Singapura, otak you langsung berubah. Ya. Mindsetnya langsung berubah. Berani buang ludah, berani buang puntung rokok. itu tergantung pimpinan saudara. Saya waktu sekolah, bola balik saya hampir tiap bulan saya ke Singapura. Saya tahu persis. Tapi di sana itu ada kedisiplinan yang kuat. Oleh karena itu saya meminta kepada Presiden Prabowo supaya wajib militer. Karena tidak ada disiplin di negeri ini. Itu terlalu melebar mungkin Ya, Prof ya. harus ada disiplin baru bisa dilaksanakan yang Bapak sampaikan Terlalu itu. jauh Pak. Jangan Nggak bicara bisa. itu dulu. Bapak khawatir mengenai keselamatan, mengenai Ya. bukan itu Pak. Jangan terlalu menganggap masyarakat Indonesia tuh sekecil itu Pak. Bapak Masyarakat salah kita Pak. udah pintar Pak. Bapak salah. Tingkat kecelakaan di jalan itu luar biasa tinggi. Mau perbanyak lagi orang mati di negeri ini Jalan gara-gara umum ya, memberikan jalan umum privilege. berarti ya. Kalau jalan Jalan umum umum. iya Pak. Iya. Sekian persen saya tahu itu Pak. Betul. Tapi Bapak coba dong di tol. Kan Pulau Jawa dulu lah. Di Pulau Jawa ini sudah memenuhi standar untuk tadi motor gede ini lewat ke jalan Kalau tol. saya lihat Suramadu, waduh itu ketabrak motor kecil nanti sama moge. Kecil jalannya. Sama kayak jalur sepeda yang di Jakarta kok. Nah, jadi ini harus dipersiapkan betul. Oke. Jadi kita nggak bisa paksa. Ini soal berlebihan atau tidak ya dari pendapat Anda? Kalau menurut regulasi nggak berlebihan, tapi harus siap. Gitu loh. Tadi kalau dikatakan, oke, pendapatan tambah, mari kita sampaikan. Kecelakaan masih tinggi, bukan cuma di jalan reguler. Di jalan tol, 2 hari lalu masih. Jadi Bang Mas Tigor, kalau untuk hal yang baru, barang baru, atau planning yang baru, semuanya harus ada studi kelayakan. Oke. Kalau tidak ada studi, hanya bicara di sini aja, apa yang kita dapat? Oke. Pak? Oke. Baik. Mungkin Pak Prof Musni ingin mendapatkan terakhir mungkin Pak Prof Musni. Ya. Jadi yang harus kita lakukan ini, setiap undang-undang yang kita mau buat atau peraturan yang kita buat harus ada studi kelayakan. Nah. Apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya. Oke. Jadi jangan karena kepentingan politik sesaat buat undang-undang, akhirnya korban rakyat. Oke. Nah, ini barangkali edukasi yang kita sampaikan ke seluruh negeri ini, terutama Kalau bro kita teman-teman ini yang selalu berkuasa bicara selalu ini. negatif, pasti yang negatif terus. Ya. Itu Ini bukan bukan solusi, negatif, tapi ini bukan negatif negatif. terus. Oke. Ini bukan negatif, Makanya beli tapi motor, bro, edukasi beli untuk motor. kebaikan bangsa, Pak. Anda yang negatif untuk kepentingan Anda saja. Oke. Kita Dari bicara awal untuk sampai kepentingan sekarang bangsa, Pak. negatif terus, Nah, negatif. Tidak ada Jangan negatif kayak di gitu sini. lah. Izin, Ini Pak. ada Oke. kebenaran Waktu yang kita harus lakukan. Waktu kita terbatas. Ya, kami kita sudah mau kami habis. dari kelompok motor besar juga kami tidak ingin dispesialkan, Pak. Oke. Ya, kami hampir semua kelompok motor besar. Oke. Kalau nggak bisa naik motor besar, kalau nggak bisa menerima panasnya motor besar, jangan naik motor. Oke, baik. Kan gitu Baik. kira-kira. Baik,